Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Pawaransa, NIM 300, PLKH 2, kelompok 13. Di sini saya akan memaparkan hasil LDD untuk memenuhi tugas PLKH 2. Selamat siang, di sini saya sebagai konsultan hukum dari Jayabaya Law Firm and Partners. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan full due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Nah, di mana PT Trisakti Cipta Nusantara sebagai klien itu memiliki tujuan dari legal due diligence, yaitu ingin bekerja sama dengan PT Langgeng Sentosa dalam rangka investasi. Nah, tujuan dilakukannya legal due diligence itu memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa. Nah, selanjutnya memeriksa legalitas suatu badan hukum atau badan usaha. Yang ketiga, memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum atau badan usaha. Dan yang terakhir, memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, hasil dari LDD yang telah dilakukan oleh Jayabaya Law Firm terhadap PT Langgeng Sentosa itu ada PT Langgeng Sentosa didirikan berdasarkan pada Hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara legal sebagai korporasi atau sebagai badan hukum yang sah. Nah, pemeriksaan terhadap dokumen perizinan dan persetujuan tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan secara hukum. Dalam pemeriksaan terhadap dokumen di bidang ketenagakerjaan dan konfirmasi kami kepada PT Langgeng Sentosa sudah melakukan laporan ketenagakerjaan di Dinasker Kota Surabaya. Pemeriksaan tidak menemukan beberapa dokumen perizinan yang sudah tidak berlaku sehingga tidak akan berpengaruh dan membawa dampak pada legalitas usaha yang akan dijalankan oleh PT Langgeng Sentosa. Nah, standar sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa kepada karyawan adalah didasarkan pada sifat pekerjaannya. Dikarenakan di PT Langgeng Sentosa memiliki 2 pekerjaan karyawan. Nah, yang pertama, karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tertentu atau kontrak dan borongan, sehingga hal tersebut memiliki batas waktu tersendiri. Nah, karyawan yang bekerja untuk jangka waktu yang tidak tertentu atau tetap, nah dia sudah diangkat menjadi karyawan tetap. PT Langgeng Sentosa tidak memiliki obligasi apapun. Untuk mesin-mesin PT Langgeng Sentosa memiliki bukti kepemilikannya karena berdasarkan pembelian yang dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa. Harta kekayaan PT Langgeng Sentosa itu ada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas, nomor 25, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Seluas 1.850 meter persegi. Nah, atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PBB dan SPPT nomor 35 15 120 033 011 222 22. Selanjutnya, tanah yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur seluas 1.850 meter persegi. Atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan PBB dengan SPPT 35 15 120 033 011 33333. Selanjutnya, untuk 2 surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan di atas yang saat due diligence ini kami lakukan, sudah dilakukan pembayarannya oleh PT Langgeng Sentosa. Karena jatuh tempo untuk pembayarannya pada bulan Juni 2022 dan bulan April 2025. PT Langgeng Sentosa pernah bersengketa dengan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Jawa Timur. Telah melakukan konfirmasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Kota Surabaya, Pengadilan Negeri Kota Surabaya, dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya tentang apakah PT Langgeng Sentosa pernah dituntut dan atau bersengketa di pengadilan. Pernah ditemukan adanya sengketa pengadilan yang melibatkan PT Langgeng Sentosa. Namun sengketa tersebut sudah berakhir dan putusan nomor 67 Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial /2020 Pengadilan Negeri Surabaya. Dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Nah, dalam hal asuransi, PT Langgeng Sentosa diasuransikan
terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polisi atau telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Allianz Utama, PT Asuransi Prolakmas, PT Asuransi Relinse Indonesia dengan nilai pertanggungan 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah 200 juta rupiah. Nah, dari pemaparan tersebut disimpulkan bahwa yang pertama, PT Langgeng Sentosa dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut sehat dan layak dan juga memenuhi syarat dalam rangka investasi yang diajukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara. Yang kedua, dokumen-dokumen yang ada di PT Langgeng Sentosa tidak terdapat kasus yang sedang melanda dari PT tersebut. Nah, yang terakhir itu PT Langgeng Sentosa pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Jawa Timur terkait permasalahan PHK atau pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak dengan serikat buruh di tahun 2020. Namun, sudah berakhir dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Nah, sekian dari presentasi pemaparan LDD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.